Halo teman-teman semuanya, di episode keempat dari Belajar CSS ini, saya ingin menjelaskan tentang div dan span. Nah, apa sih div dan span itu? Jadi div and span adalah elemen HTML. Tapi di seri sebelumnya, waktu saya membahas tentang HTML, saya tidak menjelaskan tentang elemen div dan span ini. Kenapa? Karena div and span ini sebetulnya tidak membuat apa-apa di dalam HTML. Berbeda dengan contohnya elemen H atau untuk H1 sampai H6 itu untuk heading. Dan juga ada elemen P itu untuk paragraf. Elemen A itu untuk membuat link. Tetapi elemen div dan span ini tidak membuat apa-apa. Nah, kalau tidak membuat apa-apa, untuk apa dong? Ya, walaupun div dan span ini tidak membuat sesuatu di HTML, tapi ada fungsinya, yaitu memudahkan kita untuk mengaplikasikan CSS, mengaplikasikan kelas atau ID. Jadi kita bisa taruh atribut kelas kita atau atribut ID kita di dalam tag div atau di dalam tag span. Seperti itu teman-teman. Div itu untuk membuat satu division yang bisa terdiri dari berbagai macam-macam line. Kalau span biasanya untuk satu line tertentu sebagai kontainer di satu line tertentu. Kita coba pelajarin sama-sama ya teman-teman dengan belajar buat code-nya. Nah, kita lanjutin code kita dari episode sebelumnya ya teman-teman. Jadi di episode sebelumnya kita udah belajar bagaimana menggunakan kelas. Contohnya seperti ini. Kita punya kelas blue untuk color property blue, dan kita aplikasikan kelas blue ini ke dalam, ada elemen H1, ada juga elemen P, kita masukin blue di sini. Jadi elemen yang dikasih kelas blue ini warnanya jadi biru ya teman-teman, yaitu dua ini. Belajar coding itu mudah, dan juga ayo subscribe belajar coding. P ini dikasih juga kelas large, jadi kelas itu bisa di-combine. Kelas large ini propertinya adalah font size-nya jadi 200%. Jadi ukuran fontnya jadi 2 kali lebih besar. Seperti itu teman-teman. Makanya yang di sini, ayo subscribe belajar coding. Ini besar ya. Walaupun ini elemen P, tapi besarnya sama besar kayak H1. Itu karena kita aplikasikan kelas large ke elemen P ini. Terus kita punya juga kelas merah untuk H1, jadi ini warnanya merah. Lalu kita panggil ID ini karena beda sendiri, untuk contoh ID brown, seperti itu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang div. Jadi kita coba buat elemen div. Teman-teman bisa ketik div, lalu tekan tab. Nah, lalu kita masukkan ini menjadi satu divisi, satu div, masukkan ke dalam div ini. Nah, tujuannya adalah saya ingin mengaplikasikan blue ini ke dalam div. Karena kalau teman-teman lihat ini bisa dikatakan kurang efisien. Kita tulis blue 2 kali. Nah, kalau kita masukkan ke dalam satu division yang sama, kita bisa aplikasikan kelas blue ini saya cut ke dalam sini. Blue yang di sini saya bisa hapus, tapi saya tetap kasih large. Jadi kita nulis blue-nya cuma 1 kali teman-teman. Coba kita save, lalu kita refresh. Nah, kalau kita refresh, ini hasilnya sama ya teman-teman. Jadi kelas blue yang kita tempatkan di div ini, di dalam div ini diaplikasikan untuk semua elemen yang ada di dalam div ini, teman-teman. Jadi kelas blue ini diaplikasikan untuk H1 dan P, kedua line ini. Jadi kita bisa lihat keduanya ini warnanya biru. Begitu, teman-teman. Nah, satu lagi yang mau saya jelaskan adalah tentang span. Span itu biasanya untuk memudahkan kita mengaplikasikan style ke satu bagian tertentu di dalam satu
baris dalam satu elemen tertentu. Contohnya, misalnya saya pengen buat belajar coding di sini jadi underline, tapi tulisan jangan subscribe-nya ini tetap biasa, nggak ada underline. Saya cuma mau belajar coding ini underline. Nah, kita bisa juga aplikasikan CSS menggunakan span. Jadi kita buat dulu tag span, lalu tab. Nah, ini udah ada tag pembukanya. Kita copy ya teman-teman di sini, lalu kita tutup span-nya di sini. Nah, kenapa saya masukkan span? Untuk kita bisa masukkan kelas ke sini. Misalnya kita buat lagi satu kelas baru, yaitu untuk underline. Underline propertinya adalah text decoration. Text decoration, value propertinya underline. Gitu. Nah, kita aplikasikan kelas underline ini ke dalam span. Kita masukkan lagi atribut kelas, lalu nama kelasnya underline. Kita save. Lalu kalau kita refresh, nah, jadi cuman bagian ini aja, bagian yang belajar coding ini aja yang di underline, di garis bawahi. Begitu teman-teman. Jadi saya recap sedikit. Div, elemen div, dan elemen span ini tidak membuat apa-apa di dalam HTML. Tetapi fungsinya dari div dan span itu adalah memudahkan kita untuk menempatkan CSS. Karena ada div ini, saya bisa menempatkan kelas blue ke dalam div ini, dan semua elemen di dalam div jadi mendapatkan styling yang sama. Begitu juga dengan span. Span biasanya digunakan untuk line tertentu. Kita gunakan span untuk menempatkan kelas untuk teks tertentu. Begitu teman-teman. Kalau video ini membantu teman-teman, teman-teman boleh like videonya dan juga subscribe channel Belajar Coding ini. Saya akan mengupload 2 video baru setiap minggunya. Terima kasih teman-teman. See you in the next video. God bless you.